media pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pembelajaran kita pagi hari ini adalah bab 4 bahasa Indonesia, meliuk dan mendengar. Jadi harap kalian sudah sangat siap. Apa kabar kalian hari ini, anak-anak? Semangat. Ya, kita punya aturan sederhana sebelum kita mulai dengan pembelajaran. Jika ibu sedang berbicara berarti anak-anak harus diam. Tapi sebelum ke sana mari kita berdoa bersama-sama. Silakan berdiri anak-anak. Ibu minta salah satu siswa untuk memimpin doa ya. Silakan. Tundukkan kepala ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam cobaan, tetapi bebaskan kami dari jahat. Amin. Kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sampai selama-lamanya. Amin. berdoa selesai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Siap, gerak. Semangat, gerak. Tegak, gerak. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu Guru. Silakan duduk. Mari ini begini. Tentang meliuk dan menerjang. Pernahkah kalian mendengarkan tentang kata meliuk atau menerjang? Kalau belum pernah, Ibu jelaskan sedikit untuk hari ini bahwa meliuk adalah kata yang bersifat atau yang berhubungan dengan tari-tarian. Jadi kita meliukan, kita punya tangan, gitu. Jadi itu berhubungan dengan menari. Kemudian menerjang adalah berhubungan dengan dengan menendang. Jadi untuk itu Ibu minta kembali untuk berdiri, kita menyanyi dulu lagu Garuda supaya semangatnya ada. 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila
2 kali, 1 kali. Tuh, baru kita belajar nih. Bagaimana itu begitu. Ya. Ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan dapat menuliskan atau dapat mengidentifikasi ide pokok dan ide pendukung pada suatu paragraf atau teks. Kemudian yang berikutnya adalah berpartisipasi aktif dalam diskusi. Kemudian yang ketiga adalah melakukan wawancara dan menuliskan laporan dan menggunakan adik simba untuk menyusun. Kalian berpikir aduh adik simba ini bagaimana itu guru? Adik simba itu kata dari singkatan dari apa, di mana, Bagaimana apa, adik ya. Apa, di mana, adik, kapan, simba, mengapa, siapa, dan M-nya mengapa, dan banyak adalah bagaimana. Tapi itu nanti kita belajarnya kemudian. Pada saat ini adalah kita mempelajari tentang meliuk dan menerjang. Kita siap-siap belajar ke pelajaran Ibu membacakannya, ibu mesti duduk baru baca. Kalau rame-rame nanti tidak bisa, nanti tidak kedengaran. Membaca dulu sendiri ya. Ingat, kalau membaca di sini adalah menyimak. Pada bab sebelumnya kalian sudah belajar untuk menyimak. Menyimak berbeda dengan mendengar. Dalam menyimak, kalian memusatkan perhatian terhadap sesuatu yang didengar dan berusaha memahaminya. Ada beberapa cara yang akan membantu kalian untuk dapat menyimak dengan baik. 1. Lihat dan perhatikan orang yang berbicara. Jadi ingat, menyimak dan mendengar itu berbeda. Mendengar itu bisa saja kita dengar suara orang dari luar sana seperti sedang terjadi sesuatu, itu mendengar saja. Kalau menyimak adalah mendengarkan dengan baik-baik. Jadi ibu harap kalian tutup buku kalian, menyimpan di sana, baru dengarkan ibu ya. Masukkan di dalam hati dulu ya. 2. Jangan sambil berbicara dengan teman atau melakukan hal lainnya ya. Jangan melakukan hal lain ketika orang sedang berbicara, atau ibu guru atau siapapun yang sedang berbicara. Jadi diharapkan jangan sama sekali kalau orang sedang menyimak. Menyimak itu artinya kamu harus betul-betul mengikutinya dengan baik. Kemudian kalau perlu catat informasi penting seperti nama orang, nama tempat, tahun, dan lain-lain. Jadi ibu sudah suruh tutup buku. Jadi ingat, nama orang, nama tempat, nama bulan, nama tahun. Huruf depannya harus apa anak-anak? Huruf kapital. Ya, tulis huruf depannya pakai huruf kapital. Gitu. Kemudian nama bulan juga huruf depannya adalah huruf kapital. Nama jalan, nama orang, tahun, dan sebagainya. Jika kita mau menulis, pakailah huruf kapital duluan.
Jadi Ibu harap kalian menyimak dengan baik. Pertama apa? Jangan berbicara saat orang sedang berbicara menyampaikan sesuatu. Kemudian jangan juga melakukan hal-hal lain ketika kita sedang mendengarkan sesuatu atau tentang pelajaran yang dijelaskan oleh ibu guru atau bapak guru begitu. Jadi ibu akan membacakan. Dikenal karena menari. Indonesia memiliki banyak sekali budaya, khususnya tarian. Tari-tarian menjadi ciri khas suatu daerah. Berikut ini diimpun dari 5 desa yang terkenal dengan ciri khas tarian dan para penarinya. Desa pertama adalah Desa Oleh Sari di Banyuwangi, Jawa Timur, yang terkenal dengan tari seblang. Tarian yang dilakukan setiap tahun. Setiap tahun ini diyakini untuk menghindarkan desa dari bahaya. Penarinya biasanya wanita dewasa yang wajahnya ditutupi dengan daun kelapa. Penari memperagakan kegiatan membajak sawah sambil menggendong boneka mengikuti irama musik. Nah, itu adalah tarian yang ada di Jawa Timur. Ibu agak kesulitan membaca itu. Kelompoknya Florida dan teman-teman baca dulu bersama ibu ya. Yang berikutnya paragraf paragraf kedua. Desa kedua adalah desa di habis. Tarian ini dibawakan oleh laki-laki dewasa. Gerakannya menirukan pemuda gagah berani yang menerjang medan perang. Tari harus dibedakan menjadi 2 berdasarkan jumlah penarinya. Tarian yang dibawakan seorang penari disebut tari jojor. Sementara tarian yang dilakukan berkelompok disebut tari adat. Jadi berikutnya Beatrice dan teman-temannya ya. Itu agak kesulitan tadi membaca. Kembali ya. Beatrice dan teman-temannya. Di Kalimantan Selatan dengan tari Baksa. Tarian ini dibawakan oleh penari perempuan yang berjumlah ganjil. Misalnya 1, 3, atau 5 penari. Gerakannya meniup menggambarkan seorang putri yang sedang bermain di taman. Tari Baksa Kendang sering diselenggarakan di acara besar. Paragraf yang tadi Ibu minta ulangi di kelompoknya Hatme bukan Ani. Suara katanya
bersama Ibu Goyang. Selanjutnya adalah Desa Barikin di Kalimantan Selatan dengan tari Baska Kembang. Tarian ini dibawakan oleh penari perempuan yang jumlahnya ganjil. Misalnya 1, 3, atau 5 penari. Gerakannya diliuk-liuk menggambarkan seorang putri yang sedang bermain di taman bunga. Tari Baska Kembang sering dimakan di acara besar. Jadi disebarkan di acara besar. Kemudian Herman dan teman-temannya. Desa Gesan adalah desa sesuai di Jawa Barat yang terkenal dengan tari. Para penarinya adalah perempuan berbaik, berselendang dan memakai kacamata hitam. Gerakannya mulai menggoyangkan badan dan sedikit menirukan gerakan pencaksilat. Tari ini mengandung pesan bahwa perempuan juga bisa menjaga diri dengan diri. Berikutnya paragraf duduk yang baik. Wah, Lawensu dan teman-temannya. Ayo, Lawensu dan teman-teman bersama Ibu membaca ya. Paragraf. Desa keempat adalah Oh, sudah tadi. Desa terakhir adalah desa Ibu minta kembali Herman dan teman-temannya bantu Herik dan teman-temannya. Begitu. Fungsi tarian ini bukan hanya sebagai hiburan rakyat, melainkan juga sebagai sarana bahwa mengembangkan ajaran agama Islam. Tari sejati dibawakan oleh 8 jenis gerakan yang dibawakan menggambarkan seorang seni bersama para pembagian. Ya, terima kasih. Anak-anak sudah membantu itu membacanya, harus tambah dilancarkannya, suaranya kasih lantang sedikit biar jelas. Jangan dari suara besar sampai kecil. Ya, duduk untuk menyampaikan. Sambil sudah menyimak ya, membaca itu sambil menyimak. Berarti apa yang kita bacakan, berarti akan kita ada di dalam cerita itu. Untuk mengingatkan kembali, jawablah pertanyaan-pertanyaan ini secara lisan ya. Ibu tanyakan. Sebutkan nama desa yang diceritakan di atas. Nama desa apa saja yang kalian dengar atau dibacakan bersama Bu Guru. Desa yang pertama desa apa anak-anak? Iya, desa Olesari. Kemudian desa apa lagi? Desa Cempaka. Iya, kemudian desa apa lagi? Itu kayaknya apa itu tarian.
Ada desa yang pertama adalah desa Lesari. kemudian desa Cempaka. kemudian desa Balikin, ada desa Sipuraja dan desa Giglen. Itu adalah yang terkenal dengan tari-tariannya. Kita juga di Papua juga terkenal juga dengan tari-tariannya juga masing-masing, seperti tari Yospan itu dari Serui dan Biak. Tapi sudah populer di seluruh Indonesia. Kemudian ada tari dari Maki apa? Iya, tate. Dan ada tarian yang lain. Ada di Sumatera, di Jawa yang tadi macam tadi tari apa? Seudati dari Aceh. Aceh di mana terletaknya? Di mana anak-anak? Di Sumatera. Kemudian berapa jumlah penari pada tari seudati? Kemudian tari apakah yang menggambarkan seorang putri di taman bunga? Yang dari Kalimantan itu seorang penari menggambarkan seorang putri raja di taman bunga. Tari apa ayo? Ingat-ingat kembali. Yaitu bangsa Kembang. Iya, bangsa Kembang itu dari Kalimantan. Aduh, mantap, tidak semangat sekali. Mari berdiri di samping ini. Ayo ibu minta anak-anak berdiri semua. Berdiri, semangat, tunduk. Begitu toh. Seperti biasa, lemas-lemaskan tangan, kepala dan sebagainya. Jangan tertawa biasa. Kemudian siap, jangan sampai tabrak lemas. Karena ini kita punya dulu kan meliuk dan menerjang. Jadi itu perlu melompat. Jadi artinya jangan sampai kamu tabrak lemas. Jadi lompat satu kali, berteriak sekuat-kuatnya. Keluarkan apa yang kamu simpan hebat-hebat. Mulai. 1, 2, 3. Terima kasih. Apa itu tari? Kita jelajah kata. Apa itu tari? Tari itu adalah gerakan badan, tangan dan sebagainya yang berirama. Biasanya diiringi bunyi-bunyian musik atau gitar dan sebagainya. Tepuk 1 kali, 2 kali, 3 kali. 4 kali itu diam.
dengan penarinya. Kemudian ada mementaskan atau memainkan sebuah tarian di panggung atau drama. Jadi setelah kita mempelajari tarian, sekarang kita masuk ke ide pokok. Apa artinya ide pokok? Ide pokok itu adalah gagasan utama atau pokok pikiran yang terdapat pada suatu paragraf atau suatu teks bacaan. Kemudian ide pokok didukung oleh ide pendukung. Jadi Ibu minta kelompoknya Beatrice lebih semangat membantu Ibu untuk baca. Silakan. Semangat ya. Beatrice, jangan suara waktu bermain terlalu besar. Sekarang disuruh membaca yang kau jadi tidak punya suara. Semangatnya harus belajar itu terus. Silakan. Ide pokok adalah Dibantu oleh pokok adalah Solida dan teman-temannya. ide pokok adalah ide pokok. Jika tidak sudah disebut lewat ide pokok, mari kita ulangi. Ide pokok adalah hal utama yang ingin disampaikan. Karena itu ide pokok juga disebut dengan nama atau panggilan utama. Ada ide pokok paragraf dan ada ide pokok tulisan. Ide pokok suatu paragraf biasanya dapat kita baca di dalam salah satu kalimat di paragraf tersebut. Sementara ide pokok suatu teks biasanya tidak tulis sekali saja. Karena itu untuk memahami ide pokok teks itu kita harus membaca semua paragraf. Jangan melihat hubungan ide pokok satu paragraf dengan paragraf lainnya. Dalam suatu tulisan, kita bisa mengetahui ide pokok tulisan tersebut. Ide pendukung atau gagasan pendukung adalah informasi tambahan yang menjelaskan ide pokok. Karena itu, ide pendukung sering mudah disebut sebagai ide jelas. Ya, ide pokok adalah ide utama atau gagasan utama yang terdapat dalam sebuah paragraf. Ide pokok didukung oleh ide pendukung atau ide penjelas. Ide pendukung juga adalah kalimat penjelas yang menjelaskan tentang ide pokok itu. Kemudian kita lanjut, kenapa? Untuk mengenal kembali lebih dalam lagi tentang ide pokok, Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak supaya bisa tahu bahwa ide pokok itu apa dan sebagainya. Sudah mengerti dulu sebelumnya kan? Ya, kalau sudah mengerti berarti itu harus kasih tugas kalian. Tugasnya adalah tugas kelompok. Biar diskusi boleh bersama, tetapi kerjakan di buku masing-masing. Lembar kerjanya nanti Ibu berikan. Seperti biasa Ibu bagi dari 3
Kelompok 1 silakan angkat tangan. Ya, terima kasih turunkan tangan. Coba kelompok 2 mana? Kelompok 1 turunkan tangan. Ya, terima kasih turunkan tangan. Kelompok 3 mana? Oke. Kelompok 4 mana? Ya. Kelompok 5. Ya. Kalian ibu akan menjelaskan untuk mengerjakan. Tapi sebelumnya mengerjakan kembali tentang ide pokok dari bacaan yang tadi kita baca adalah tentang apa anak-anak di awal tadi. Nah, terus topiknya apa? Topik bacaannya masih ingat kan anak-anak? Masih ingat kan? Dikenal karena menari. Kita membaca sama-sama kemudian kalian kerjakan. Membacanya dikenal dengan baik ya, tanda bacanya. Ini ya. Ya. Meliuk dan mengerjakan. Dikenal karena menari. Jadi ibu akan berikan tugas sesuai dengan paragraf-paragraf yang dibaca pada bacaan teks ini. Dikenal karena menari. Jadi kelompok 1 di mana ya, nanti ibu yang mengantarkan tugasnya. Kelompok 1 ya. Kelompok 2 kelompok 4 di mana kelompok 4-nya? Kelompok 3 dulu. Kelompok ini kelompok 5 dulu. Kelompok bacakan masing-masing kita mendapatkan bacaannya. Jadi di situ tetapi bukan langsung kalian menentukan ide pokok dan ide pendukung. Di situ ada pertanyaan-pertanyaan yang pasti anak-anak jawab. Tepuk 1 kali, 2 kali. Tulis nama, kelompok. Sabar ya, ibu bantu Erik dan teman-temannya dulu. Oh, yang itu sudah yang dibantu. Baca baru kerja. Sebutkan nama desa pada desa
dalam beberapa paragraf sesuai dengan kelompok yang ada. Baca dulu teksnya, kemudian pertanyaan-pertanyaannya dijawab ya anak-anak. Ya, ada pertanyaan nomor 1 sesuai dengan teks bacaan pada lembar kerja kalian. Kalau salah, jika kalian menjawab di sini, aduh salah sekali. Berarti tulis di sini jawab, bisa dijawab di sebelah sini ya. Jawabannya di balik kertas ini. Di balik kertas ini bisa dijawab. Dari sini kalau di sini tidak cukup tulisannya terlalu panjang, berarti di sebelahnya sini. Pertanyaan nomor 1 itu sebutkan nama desa pada paragraf di atas. Artinya disuruh menyebutkan saja anak-anak. Sebutkan nama desa dari teks yang kalian baca. Ada yang dapat lebih kah? Iya, kasih kembali ke itu kalau lebih. Jadi kita menangkan. Kalau ada yang kesulitan tidak mengerti boleh tanya ibu guru ya. Guru hanya berlebih. Silakan tulis. Ini lebih ya. Disuruh sebut, misalnya begini, namamu siapa? Kamu langsung jawab Laurensius. Begitu. Nanti kan begitu saja kalau sebutkan nama dasar ya. Ini sudah betul. Berarti kamu jawab lagi kebutuhannya. Ini sudah betul. Ini pertanyaan jawabannya. Sekarang pertanyaan kedua jawabannya di sini. Tiga jawabannya di sini. Pertanyaan nomor 4 jawabannya di sini dan pertanyaan nomor 5 jawabannya di sini.
Yang sudah selesai dikumpulkan saja nanti di meja terus nanti ya ketua kelompok yang sudah selesai kumpulkan saja di sini. Ya, yang sudah selesai mulai kelompok mana sudah selesai? Ya, tunjukkan apa ketua kelompok bacakan hasilnya. Silakan. Baca dulu, baca teksnya, kemudian jawabannya. Bertanya dan jawabannya. Ya. Kelompoknya Florida. Kelompok berapa? Ya. Suaranya apa bisa ya? Suaranya lantang ya. Supaya teman-teman dengar. Iya, bacakan hasil. Satu orang saja, ketua kelompok saja. Kamu yang bukan kelompoknya. Iya, silakan. Biasa berdiri. Ya, langsung jawabannya. Nomor 1. Jangan baca lagi. Jawabannya saja langsung. Sebutkan nama itu langsung saja sebut, berarti nama desanya langsung sebut. Oh, dibacakan lagi. Tulis panjang-panjang sekali. Ya tidak apa-apa, terima kasih. Mati sudah. Di situ saja juga. Terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih kepada kelompok 5 kan? Iya. Kelompok 3 biar kelompok 3. Oh ya. Biasanya kan ibu sudah mengingatkan kembali biasanya kan kita perkenalkan kelompok kita dulu gitu. Mutarnya kan sudah sering ibu lakukan bersama kalian.
tapi lupa itu tidak diulangan kembali. Perkenalkan nama kelompok lo, nama kelompok kami, kelompok ini. Saya atas nama ini mempresentasikan hasil kerja kami. Begitu, silakan. Ini saja. Sudah jadi. Suara langkah. Perkenalkan, saya kelompok saya. Desa pertama adalah Desa Olesari di Banyuwangi, Jawa Timur, yang terkenal dengan tari seberang. Tarian yang dilakukan setiap tahun ini diyakini untuk menghindari desa dari bahaya. Penarinya biasanya wanita dewasa yang wajahnya ditutupi daun kelapa. Penari peragakan kegiatan membajak sawah sambil menggendong boneka mengikuti irama musik. Nomor 1, sebutkan nama desa pada paragraf di atas. Olesari di Banyuwangi, Jawa Timur. Apa tujuan dari tarian pada paragraf di atas? Untuk menghindari desa dari bahaya. Apa nama tarian pada paragraf di atas sedang? Apa ide pokok dari paragraf di atas? Desa pertama adalah Desa Olesari di Banyuwangi, Jawa Timur. Nomor 5, apa ide pendukung dari paragraf di atas? Desa pertama adalah Desa Olesari di Banyuwangi, Jawa Timur yang terkenal dengan tarian sedang. Tarian yang dilakukan setahun ini diyakini untuk menghindari desa dari bahaya. Penarinya biasanya wanita dewasa yang wajahnya ditutupi daun kelapa. Penari peragakan kegiatan membajak sawah sambil menggendong boneka mengikuti irama musik. Iya, terima kasih kepada kelompok 4. Jadi aku dulu ada semangat dulu anak-anak. Berikutnya kelompok 5. Esi dan teman-temannya, Beatrix. Nama kelompok saja. Perkenalkan kelompok 3 kah, kelompok 4 kah, kelompok 5 begitu. Suara pisah, Revi. Kasih admin saja kan? Sudah, Edi saja, semangat saja itu. Perkenalkan kelompok 5. Langsung jawab saja suara-suaranya. Sebutkan nama desa pada paragraf di atas. Desa Gigien diarti dengan tarian sedati. Apa fungsi dari tarian pada paragraf di atas? Fungsi tarian ini bukan hanya sekadar menunjukkan hiburan untuk rakyat. Nomor 3. Berapa jumlah penari pada tarian di atas? 8 pemuda. Nomor 4. Ide pokok dari paragraf di atas. Gerakan yang dibawakan menggambarkan seorang nyek bersama para pembantu. Nomor 5. Ide pendukung dari paragraf di atas. Ajaran agama Islam yang sedati dibawakan oleh 8 pemuda. Terima kasih kepada kelompok 5 sudah membawakan. Ayo, semangat dulu. Berikutnya kelompok 2.
Iya. Aplaus dulu untuk kelompok 2. Kelompok 4. Silakan semua. Ya. Berdiri. Ayo beri semangat dulu untuk Sino dan teman-temannya. Ayo kasih semangat dulu. Ayo, ayo, Sino kita. Ayo, semangat. Oh, Laurensius bantu teman. Ayo perkenalkan nanti Simon yang menjawab. Ayo. Berdiri. Yang membacakan adalah Simon. Hasilnya adalah Simon. Ya. Ya, terima kasih kepada. Ya, Desa silakan. keempat adalah desa yang ada di Jawa Barat yang terkenal dengan induk karena penyanyi adalah perempuan berkebaya berselendang dan memakai kacamata hitam. Disebutkan nama desa dalam Nama desanya adalah desa. Ya, terima kasih buat kelompok 4 sudah berani berayo. Kasih semangat ya, nanti apa kalian lembar kerja diletakkan saja di kelompok. Kemudian malu itu biasa, tetapi itu sangat senang kalian sudah berani untuk belajar bersama ibu. Sebelum mengakhiri pelajaran, ibu mengambil kesimpulan dari pelajaran hari ini bahwa kita dikenal karena menari. Kita Indonesia adalah negara yang berbudaya dan mempunyai berbagai macam suku bangsa di negara ini. Akhir kata dari burung, tidak ada yang tidak mampu, tetapi tetaplah berusaha untuk tetap ya di setiap harinya anak-anak harus semangat belajar, jangan berputus asa. Ya, yang berputus asa itu jangan, tetapi banyak berdoa bahwa hidup ini kita selalu harus bersyukur. Tidak atau bisa, semua itu adalah karunia Tuhan. Tuhan bilang apa? Berdoa dan bekerja. Kalian sebagai pelajar adalah belajar, begitu. Tapi jangan lupa mengucap syukur. Untuk akhir pembelajaran pada siang hari ini, terima kasih anak-anak. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa.